Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang limpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 4017 sampai 4020. Oke, kita langsung aja. Bab 4017. Setelah makan malam, Gauli dengan rajin mengantar Losroy pemiliknya ke pintu rumah Bibi Li dan menunggu. Ye Chen keluar dari villa sendirian, membawa tas olahraga besar di pundaknya. Tas itu berisi 2 juta dolar Kanada yang baru saja ditebus hari ini. Di samping semua bahan untuk kapal barang yang baru saja dia beli. Gauli melihat Ye Chen dan matanya langsung bersinar ke dalam cahaya uang. Dan dengan cepat keluar dari mobil untuk membuka pintu kursi belakang. Rolls-Royce terlebih dahulu untuk Ye Chen. Dan ketika Ye Chen datang kepadanya, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, silakan masuk ke dalam mobil." Ye Chen mengangguk dan hendak melemparkan tas itu ke dalam mobil ketika Gauli dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, biar aku membantumu memasukkan tas itu." Ye Chen tidak menolak dan melihat dia meletakkan tas di kursi dengan susah payah. Gauli bertanya dengan santai, "Tuan Ye, tas Anda cukup berat. Apa isinya?" Ye Chen berkata dengan santai, "Tentu saja dalam bentuk tunai." Gauli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan menghela napas. "Tuan Ye benar-benar memiliki banyak sumber keuangan yang berada di luar jangkauan peran kecil seperti saya." Ye Chen tersenyum dan tanpa menjawab membungkukkan dan masuk ke dalam mobil. Gauli berlari ke kursi taksi, menyalakan mobil segera setelah dia masuk ke dalam mobil dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, setelah bos kami mendengar tentang Anda, dia juga berpikir bahwa Anda adalah orang yang murah hati dan sangat berharga. Segera setelah kita membuat kesepakatan, hari ini dia secara khusus mengesampingkan hal-hal lain dan sedang menunggumu di kasino secara langsung, berniat untuk mengenalmu." Ye Chen mengangguk ringan dan berkata, "Apakah bosmu berencana memainkan 2 pertandingan malam ini?" Gauli tersenyum dan berkata, "Terserah Anda, jika Anda ingin bermain dengan bos kami, dia tidak boleh menolak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita saling mengenal dulu." Gauli mengenal Ye Chen ke kasino bawah tanah kemarin lagi. Lingkungan kasino hari ini jauh lebih baik daripada kemarin. Sanitasi baru saja dibersihkan dan beberapa tanaman hijau dan perabotan telah ditambahkan. Bahkan, udara dipenuhi dengan bau yang harum dari aroma terapi. Para pelayan berjas telah menghilang kemarin, diganti oleh sekelompok kelinci kasino yang berpakaian bagus dan seksi. Saat Gauli memasuki tempat bersama Ye Chen, dia memperkenalkan dengan penuh perhatian, "Tuan Ye, setelah mendengar komentar Anda kemarin, kami melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kasino semalam. Berharap dapat memuaskan Anda." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, "Ini memang jauh lebih baik dari kemarin." Gauli tersenyum, menunjukkan ke bagian terdalam dari kasino dan berkata kepada Ye Chen, "Ada ruang VIP di dalam. Bos kami sudah menunggumu di dalam. Tolong ikut aku." Ye Chen mengikuti Gauli ke pintu ruang VIP. Gauli mengetuk pintu. Di dalamnya ada sebuah kotak sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Dekorasi kotak itu cukup elegan dan ada meja judi yang biasa menampung 10 orang duduk di depan meja judi. Adalah seorang pria kulit putih berjanggut berusia 40-an. Gauli tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini adalah bos kelompok kami, Tuan Andre Ricci." Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Ricci, Bos, ini yang saya katakan. Rekan senegara saya dari Cina, Tuan Ye." Andre Ricci berdiri dengan senyum di wajahnya dan kakak laki-laki tertua berkata kepada Ye Chen dengan gaya yang luar biasa, "Halo Tuan Ye, saya Andre Ricci. Anda bisa memanggil saya Andre. Selamat datang ketika Anda datang di Vancouver. Jika Anda memiliki masalah di Vancouver, atau jika Anda memerlukan bantuan dari saya, Anda dapat menghubungi Gauli kapan saja." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4018. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan santai,
Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya datang ke Vancouver untuk melakukan sesuatu. Dan ngomong-ngomong, saya memainkan beberapa permainan dengan Anda. Jadi, seharusnya tidak ada yang mengganggu Anda. Setelah mengatakan ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan tersenyum santai. Tetapi, jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Hoxia di masa depan, Anda dapat menghubungi saya jika Anda menemukan sesuatu di sana. Dan memahami bahwa saya berbicara tentang seluruh Tiongkok, tidak hanya terbatas pada di kota tertentu. Saya masih sedikit mampu di Cina. Andre Lici merasa sedikit kesal ketika mendengar ini. Dia mungkin bisa mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Implikasinya adalah dia memiliki beberapa kemampuan di seluruh Tiongkok, tidak seperti dirinya, tapi dia memiliki kekuatan di kota seperti Vancouver. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak memandang rendah diri sendiri, jadi hatinya segera menjadi sedikit marah. Sesuai dengan karakter brutalnya, siapapun yang berani berbicara dan mempermalukannya secara langsung harus terlebih dahulu meninju kepalanya di kepala babi, dan kemudian menggunakan catok untuk mematahkan giginya satu persatu. Namun, berpikir bahwa Ye Chen adalah dewa kekayaan yang datang untuk memberinya uang, bahkan jika dia kesal, dia tidak akan cocok dengan uang itu. Jadi, dia mencibir dan berkata, "Karena Tuan Ye ingin bermain dua permainan, saya tidak tahu harus berbuat apa." Ye Chen tertawa santai. "Kamu bisa bermain apapun yang kamu mau, itu hanya permainan." Dengan mengatakan itu, dia membuka ransernya, membuang 2 juta dolar Kanada tunai di atas meja, dan berkata kepada Gauli, "Ayo, beli aku semua uang ini untuk chip." Gauli tercengang ketika dia melihat 2 juta uang tunai ini, dan Andre Lici yang ada di sampingnya tidak bisa tidak melebarkan matanya. Tidak lama kemudian, Andre menjadi bos grup Italia ini. Dia tidak menghasilkan banyak uang. Rolls-Royce yang membawanya Ye Chen ke kasino dibeli dengan uang yang diperoleh dari menculik dan menjual gadis-gadis muda. Sangat tidak bagus dan pendapatannya tidak stabil. Jadi, dia belum pernah melihat uang 2 juta menumpuk. Sekarang, Ye Chen mengirim begitu banyak uang, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Karena transaksi ini tidak memiliki biaya, selama dia memakan uang Ye Chen, dia dapat mengambil 90% dari ketika dia pulang. Jadi, Andre langsung bersemangat dan ketidakbahagiaannya barusan ditekan olehnya untuk sementara waktu. Dan dia berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Tembakan Tuan Ye benar-benar tidak biasa. Karena itu masalahnya, maka saya akan bersenang-senang dengan Tuan Ye hari ini." Kemudian dia berkata kepada Gauli, "Cepat, ganti chipnya, lalu undang dealernya." Oke, Gauli buru-buru menyimpan semua uang Ye Chen dan kemudian dengan susah payah mengeluarkan sekotak besar uang tunai. Segera dia mengatur untuk 2 garis kelinci yang masing-masing berjalan dengan piring besar penuh chip besar. Kedua garis kelinci masing-masing datang ke sisi Ye Chen dan Andre dengan chip mereka. Gadis kelinci di samping Ye Chen terus menggaruk kepalanya dan membuat gerakan dan berkata kepada Ye Chen dengan suara mati rasa, "Tuan, ini 2 juta chip Anda, tolong periksa." Ye Chen melambaikan tangannya. "Bukankah itu 1,98 juta? Apalagi harus diperiksa?" Gadis kelinci itu berkata dengan panik, "Tuan, jangan salah paham. Ini 2 juta chip penuh, bukan 1,98 juta. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat memesannya sendiri." Ye Chen tersenyum mengambil 2 keping 10.000 dolar dan melemparkannya ke gadis kelinci dan berkata dengan ringan, "Lihat, bukankah 1,98 juta sekarang?" Kita lanjut lagi ke bab 4019. Gadis kelinci tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan sangat murah hati. Dia terkejut dan senang memegang 2 chip di tangannya dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, Anda." Dia tidak percaya bahwa Ye Chen akan memberinya 20.000 dolar chip. Anda tahu, menurut aturan kasino, chip adalah mata uang yang dikeluarkan oleh kasino yang dapat ditukar dengan uang tunai kapan saja di kasino. Selama dia keluar dari pintu ini, dia dapat segera menukar 2 potong plastik ini dengan 20.000 dolar Kanada. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan bertindak begitu murah hati. Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan senyum di wajahnya, "Jangan khawatir, ambillah, itu tip untukmu." Setelah itu, dia sengaja membeli ke
Bonnie girl lain yang berdiri di belakang Andre melihat ekspresinya iri dan bencinya. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata kepada gadis kelinci di sampingnya, "Saya memiliki kebiasaan untuk tidak memberikan siapapun melayani saya secara gratis. Anda tinggal di sini malam ini. Jika saya terlambat untuk memenangkan uang, dan keuntungan Anda sangat diperlukan." Ketika gadis itu mendengar ini, dia secara alami membungkuk dengan penuh terima kasih dan terus berkata, "Tuan, terima kasih, terima kasih." Gadis kelinci di belakang Andre menjadi gila karena iri pada saat ini. Jadi, dia memandang Andre tanpa sadar, berharap dia juga akan mengungkapkan sesuatu. Tapi, ketidakpuasan Andre dengan Ye Chen juga menumpuk saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan membuat masalah besar. Bahkan, jika gadis kelinci seperti ini dibawa kembali untuk menikmati satu malam, itu tidak akan dikenakan biaya $2.000 Kanada. Ye Chen akan memberi tip $20.000 dengan jentikan tangannya. Bukankah uang itu benar-benar uang? Selain itu, yang lebih menyedihkan baginya adalah bahwa setelah Ye Chen memberinya uang, wajahnya agak bermasalah. Dia juga ragu-ragu di dalam hati. Haruskah dia juga membeli gadis kelinci di sebelahnya 20.000? Jika diberikan, dia tidak akan menanggungnya. Jika dia tidak memberikannya, dia merasa bahwa jika dia tinggal di ruangan ini, dia akan menundukkan kepalanya daripada Ye Chen. Setelah memikirkannya, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Jadi, dia juga mengeluarkan chip $20.000 Kanada dan menyerahkannya kepada gadis kelinci di sebelahnya. Ketika gadis kelinci itu sangat bersemangat, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Gauli. Isi dari pesan teks adalah, "Perintahkan orang yang menukar chip setelah permainan malam ini selesai. Jangan beri mereka 2 pertukaran chip dan kirim 2 adik laki-laki lainnya untuk mendapatkan chip kembali." Gauli menerima pesan teks dan melirik dan mengangguk pelan kepada Andre. Keduanya adalah anjing rakun yang sama dan mereka menganggap uang dengan sangat serius. Bagaimana mereka bisa benar-benar membiarkan kedua gadis itu mengambil $40.000 Kanada dari kasino. Terlebih lagi, ada $20.000 Kanada milik Andre di dalamnya. Jadi, semakin mustahil bagi mereka untuk mengambil 1 sen pun. Pada saat ini, Dylan juga masuk dan Andre menyalakan cerutu. Dan setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apa yang akan Anda mainkan malam ini?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Mainkan Texas yang merupakan yang tercepat." Andre tertawa dan berkata riang, "Oke, kalau begitu mainkan Texas." Kemudian dia berkata kepada dealer di tengah, "Berikan kartunya." Gauli buru-buru berkata kepada keduanya, "Bos, Tuan Ye, selamat bersenang-senang. Saya akan keluar dulu dan memberi saya instruksi kapan saja." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4020. Bagaimanapun, Gauli berbalik dan meninggalkan ruangan. Hanya Ye Chen dan Andre yang tersisa, serta Dylan dan 2 gadis kelinci. Kali ini, Ye Chen tidak membuat saran psikologis apapun kepada Dylan. Dia berencana untuk kehilangan $2 juta Kanada terlebih dahulu, dan kemudian mengambil perahu yang baru saja dia beli. Dalam permainan poker yang benar-benar tidak adil ini, keberuntungan kartu Ye Chen dan Andre hanya bertepuk sebelah tangan. Kurang dari 1 jam kemudian, dengan hampir $2 juta Kanada dalam bentuk chip, Ye Chen sudah kehilangan setengahnya. Ekspresi Andre menjadi semakin bersemangat. Malam ini adalah waktu yang tercepat untuk menghasilkan uang dalam hidupnya. Kecepatan menghasilkan $1 juta Kanada per jam semacam ini membuatnya merasa seperti peri. Pada saat ini, salah satu bawahan Gauli menemukan dan berbisik di telinganya, "Tuan Gao, kami telah menangkap beberapa mangsa lain dan sedang menunggu pengiriman ke laut lepas besok pagi di pelabuhan. Li Xiaofen dari Chinatown, apakah kamu masih melakukannya malam ini?" Gauli menyentuh dagunya dan mulai berpikir dalam hati. Dia diam-diam berkata, "Karena Ye Chen yang bermarga akan meninggalkan Kanada besok, Li Xiaofen tidak perlu terus menyeret. Selanjutnya, saya akan mengambil tindakan pada Li Xiaofen malam ini. Setelah saya berhasil, saya akan mengirimnya langsung ke pelabuhan. Itu dapat dikirim ke laut lepas sebelum fajar. Jika tidak, itu akan memakan waktu seminggu lagi."
Memikirkan hal ini, Gauli segera berbisik. Malam ini, mulai seperti yang direncanakan. Anda harus melakukannya dengan rapi dan mengirimnya langsung ke laut lepas di pelabuhan setelah Anda berhasil. Oke, pihak lain segera berkata, jangan khawatir Tuan Gao, Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik malam ini. Gauli mengangguk puas dan mau tidak mau berpikir, malam ini yang bermangga Ye pertama akan kehilangan 2 juta, dan jika Li Xiaofen dapat dipilih untuk pelelangan, mungkin dia akan mendapatkan 1 atau 2 juta kembali. Di tangan setidaknya 3 atau 4 juta, aku akan bisa mengendarai Rolls-Royce. Begitu dia memikirkan hal ini, senyum gembira dan bersemangat muncul di wajahnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu semua omong kosong, mengatakan bahwa orang tidak bisa menjadi kaya tanpa rezeki nomplok, dan kuda tidak bisa menjadi gemuk tanpa malam. Apa yang mereka bilang sangat masuk akal. Keluarga Claudia terbunuh, bagaimanapun aku bisa sampai ke titik di dalam hidupku. Jika aku bisa mengumpulkan sedikit kekuatan pribadi dalam kelompok dalam beberapa tahun, maka aku akan menemukan kesempatan untuk membunuh Andre bajingan itu. Merasa terpuaskan di dalam hatinya, tiba-tiba dia mendengar Andre berteriak di dalam, Tuan Ye, Anda kehilangan semua chip Anda. Apa yang akan Anda gunakan untuk bermain dengan saya? Mendengar ini, Gauli tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, saya menghapus kalau begitu cepat. Setelah berbicara, dia mendorong pintu kamar dan bertanya dengan prihatin, Bos, Tuan Ye, ada apa denganmu? Ekspresi Andre telah berubah dari pujian dan kesopanan kepada Ye Chen sekarang. Dia memasang wajah kanibalistik yang tidak tersamar dan berkata dengan dingin, Tuan Ye, ini telah kehilangan semua chipnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uang, maka pertandingan malam ini akan berakhir lebih awal. Ekspresi Ye Chen saat ini tidak setenang sebelumnya, seolah-olah dia telah kehilangan 2 juta begitu cepat, yang mengejutkannya. Segera setelah itu, Ye Chen bertanya kepadanya, berikan aku rekening bank dan aku akan mengatur seseorang untuk melakukan pembayaran sekarang dan kemudian menukar 2 juta chip. Andre mencibir dan berkata, Tuan Ye, kasino bawah tanah mana ada yang Anda lihat berani menggunakan rekening bank untuk mengumpulkan uang. Dengan penghasilan sebesar itu, layanan pendapatan internal Kanada mencari saya untuk mengumpulkan pajak. Jadi, kami hanya bisa menerima uang tunai di sini. Mendengar ini, Ye Chen ragu-ragu sejenak dan mengucapkan kata-kata yang akan diucapkan kebanyakan pejudi ketika mereka kelelahan. Bisakah Anda meminjamkan saya uang tunai atau hanya meminjamkan saya beberapa chip? Pinjam? Andre bertanya dengan penuh minat. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan dipinjam oleh Tuan Ye. Ye Chen mengelurkan 2 jari dan berkata dengan sedikit marah, saya ingin meminjam 2 juta. 2 juta? Andre mencibir dengan sinis dan berkata, Tuan Ye, pertama kali saya bertemu Anda harus meminta saya untuk meminjam uang, dan itu 2 juta. Setelah Anda berbicara, bukan sedikit. Saya meminjamkan uang kepada Anda dapat membaca buku. Tetapi, jika Anda kehilangan uang yang Anda pinjam dari saya, apa yang akan Anda kembalikan kepada saya? Mengatakan itu, Andre memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, jangan bilang aku bukan manusia. Kami membuka pintu untuk berbisnis dan semua harus mematuhi aturan. Pinjam uang dari saya jika Anda menginginkannya uang. Anda harus memberi saya jaminan yang cukup untuk membuat saya yakin bahwa Anda dapat membayar saya kembali. Bahkan pokok dan bunga sebelumnya saya dapat meminjamkannya kepada Anda. Ye Chen menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, kamu pikir aku tidak punya uang? Ini hanya 2 juta dan itu bahkan bukan kentut di mataku. Setelah itu, dia segera mengeluarkan semua informasi tentang kapal yang dia beri dari tasnya. Melemparkannya ke depan Andre dan berkata dengan dingin, buka mata anjingmu dan biarkan aku melihat dengan jelas. Kapal ini bernilai 20 juta dolar dan itu masih dolar. Saya menggunakan kapal ini sebagai jaminan. Apakah cukup untuk meminjam dari Anda 2 juta saja? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.